Estabilis jalanan kota malam. Terlihat sebuah kawanan klub moge berjalan konvoi melintas memasuki sebuah gudang yang dimana tempat tersebut sudah dijaga ketat oleh tim gabungan DEA, Drug Enforcement Agency atau Badan Intelijen Pemberantasan Narkotika, karena tempat ini sudah terindikasi sebagai sindikat terbesar perdagangan obat-obatan terlarang di wilayah itu. Dia adalah Bill Broker atau si Jason Statham, bagian dari anggota geng motor, juga seorang personil DEA yang sedang melakukan penyamaran untuk menciduk seorang ketua moge yang terlibat sebagai gembong narkotika. Dia adalah Danny dan anaknya bernama Bejo. Saat si Bejo sedang melakukan tes uji coba terhadap narkotika itu, dengan cepat tim sweeping segera masuk melakukan penyergapan. Tiba-tiba terjadi penembakan dari salah seorang anggota geng sehingga spontan situasi menjadi paburisat merusak jalannya operasi. Jelas seketika itu juga si Danny sadar bahwa tempat itu sudah disetting sedemikian rupa sehingga si broker yang tadinya ingin menangkap secara random pun harus terbongkar. Ditambah lagi adanya miskom sebagian personil yang tidak ikut reading sebelumnya. Tuturubun ngotot menodongkan pistolnya ke arah si broker yang tengah bertugas. Maka di dalam situasi crowded bin Paciwe inilah dijadikan momen terbaik bagi Danny dan Bejo untuk melarikan diri meninggalkan tempat tersebut. Tanpa mikir panjang, kemudian broker kembali berusaha mengejar pelarian mereka. Lagi-lagi, kesalahan itu terjadi kembali yang dimana saat broker memberikan tembakan peringatan kepada si Bejo, malah beberapa personil buser itu memberendel secara membabi buta yang membuat si Bejo seketika modar di tempat. Hal ini membuat si broker kecewa terhadap si Dandru yang tidak becus meredam emosi anak buahnya. Maka dari kejadian itu broker yang merasa bersalah terhadap si Danny memutuskan diri untuk resign atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota polisi. 2 tahun kemudian, adegan akan berfokus ke salah satu sekolahan di mana terlihat beberapa murid sedang bermain menikmati jam istirahat. Dia adalah Medi, murid baru yang belum lama pindahan dari kota. Saking asiknya bermain hingga topi yang dipakainya jatuh di depan gerombolan bocil yang dari tadi tengah memperhatikannya. Kemudian salah satu dari bocil itu, panggil saja Teddy, membantu mengambilkan topi tersebut. Rupanya mereka ini memang berniat ingin mencari masalah. Hal ini terlihat saat beberapa kali diperingatkan malah culatuk dan menjorokkan si Medi hingga terjatuh. Tidak menyangka ternyata dari kejadian ini bisa mengundang perhatian kedua orang tua si Teddy bernama Casey dan ayahnya bernama Jimmy yang datang marah-marah meminta pertanggungjawaban atas peristiwa yang menimpa anaknya ini. Rupanya dugaan saya memang benar tidak pernah meleset bahwa si Medi adalah anak seorang jagoan, siapa lagi kalau bukan broker. Sementara Casey yang masih dongkol akan kejadian tadi sengaja menyuruh Jimmy untuk mencegat di sebuah parkiran, kemudian mencoba memancing emosi kembali dan mengadakan penyerangan terhadap si broker. Tapi dengan cepat si Jimmy langsung dipiting tanpa bisa ngarahin hap sedikit pun. Merasa sebagai seorang pribumi, Casey tak terima begitu saja lalu dengan cepat mendatangi kakaknya bernama Bodin yang dikenal sebagai ketua preman di kampungnya untuk meminta bantosan atas sakit hatinya ini. I'll handle that broker thing. Keesokan harinya, broker yang masih was-was akan kejadian kemarin mulai memberikan perhatian ekstra terhadap Medi. Broker juga mendapatkan saran dari si ibu wali kelasnya untuk meminta agar segera menyelesaikan masalah tersebut, berharap demi menjaga hubungan baik antara orang tua dan murid. Maka dengan sikap yang bijak, kemudian broker secara gentle gercep mendatangi Jimmy untuk sasadu agar tidak ada lagi permusuhan di antara mereka. Tak lama kemudian, broker yang tengah berada di sebuah SPBU tiba-tiba didatangi beberapa ekor wareman. Tanpa ada sopan santun, berani merebut saat sedang mengisi bensin.
Tanpa banyak jigong dan bercincong-cincong, dengan sikap santai broker menghajarnya one by one. Rupanya mereka adalah orang suruhan si Bodin yang langsung memberikan laporan lewat telepon. Hari pun berubah menjadi wengi. Broker yang melanjutkan sisa pekerjaannya seketika itu dikagetkan dengan teriakan Maddie yang mengabarkan bahwa boneka dan kucing kesayangannya bernama si Luther tidak ada di kamarnya. Dad! Have you seen Luther? Luther. Rupanya seketika itu broker dikagetkan dengan penampakan si Bonnie atau boneka kelincinya yang tergantung di atas pohon dalam kondisi mengenaskan. Kemudian broker juga mendapati sebuah ban mobil miliknya seperti ada yang mendodet dengan pisau. Rupanya tiada lain dan tiada bukan, semua itu adalah ulah dari si Bodin yang menyelinap masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam saat broker dan Maddie tengah asik bermain kuda. Maka seketika itu juga rahasia yang sengaja terkubur dalam-dalam kini mulai terbongkar sehingga Bodin right now bisa mengetahui dengan jelas sisi gelap broker di masa lalunya. Rupanya si Bodin ini salah satu bagian dari anggota geng motor yang juga menyaksikan peristiwa penyergapan waktu itu. Mengingat momen ini dirasa penting, kemudian segera memberikan informasi ini ke seekor mantan cem-cemannya si Dani yang bernama Cheryl, berharap bisa membantu menyebarluaskan keberadaan si broker ini. Maka seketika itu juga ocehan si Bodin ini direspon baik Cheryl, ditambah lagi mereka berdua sudah lama tak basuh di kandang kudo. Maka tanpa menunggu lama, Cheryl yang tengah kebelet pun langsung mengadakan pertemuan dengan beradu pamatuk disambung dengan jokbil alias dirojok di dalam mobil. Setelah itu, barulah Bodin memperlihatkan berkas milik broker dan menceritakan misi selanjutnya. Sebetulnya si Bodin ini awalnya ingin membalaskan dendam bagi Casey saja, tidak ada tujuan lain. Tapi setelah diketahui bahwa broker ini adalah orang yang sedang dicari para geng motor, terutama pentolannya yang bernama si Dani, maka momen ini akan dimanfaatkan untuk meminta bantuan menyerang broker. Dan yang paling penting, ini akan dijadikan sebagai akses terbaik untuk memperluas jaringan perdagangan narkoboynya dengan si Dani. Aduh, menit cerdas Tasya. Jojo and Danny T. And? Kemudian Cheryl menemui pengacara Dani dan memberikan berkas serta dokumen penting milik broker yang selama ini dia cari. Jelas, Dani yang hampir 2 tahun ngadeprok di dalam penjara merasa girang dengan berita ini. Maka dengan geram seketika itu mengerahkan anak buahnya untuk memburu si broker. This guy killed my fucking kid. Dari berbagai kejadian yang dialami selama tinggal di daerah terpencil ini, broker baru mengetahui watak sesungguhnya dari penduduk setempat, bahwa mereka sebetulnya tidak mudah memaafkan seperti yang dilakukan broker terhadap Jimmy. Ditambah lagi dengan Casey yang memiliki kakak kandung yang mempunyai watak brutal, pandai memanipulasi, tindakan apapun bisa dihalalkan dengan berbagai cara. Salah satunya menyuap si Sheriff sebagai backingannya. Hal ini dikatakan langsung dari mulut si Bolet sebagai asistennya, warga asli yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut. Hey, if I was you, I'd be real careful around him, broker. He ain't true, you hear me? Mendengar informasi dan cerita dari si Bolet ini, spontan saja broker bisa berasumsi bahwa kejadian yang terjadi di rumahnya juga berikut hilangnya boneka dan kucing kesayangan si Maddie ada kaitan erat dengan si Bodin. Cheryl yang terus menyebarkan informasi keberadaan broker selanjutnya menemui seorang anggota geng motor lainnya yang dikenal paling brutal. Dia bernama Cyrus. Cyrus yang telah mendapat informasi tentang broker malah balik mengancam Cheryl yang tak mau berbahasa basi atau mengikuti kesepakatan yang diminta Bodin. Maka dengan wajah ketakutan, secepat itu Cheryl memberikan informasi secara cuma-cuma di luar kesepakatan. Saat malam tiba, broker yang menuju Leleson terus mengamati semua kejadian yang perlahan mulai bermunculan. Selang beberapa menit kemudian, ada telepon masuk dari teman terdekatnya bernama Randy membawa kabar tentang orang yang bernama Bodin atau Gator adalah seorang pengedar yang sudah beberapa kali tertangkap, tapi tidak ada seorang pun yang berani membongkar kasusnya.
Yeah, first thing at my desk, I'll email you Mott's file. Tak ingin membuang kesempatan ini, maka dengan cepat Broker menyusup menggeledah gudang yang di mana tempat itu dijadikan Bodin sebagai tempat peracikan barang haram yang jumlahnya sangat besar. Sebagai mantan buser yang terlatih, Broker lebih paham betul timing yang tepat untuk menyerang lawannya secara diam-diam. Maka secepat itu, seluruh area gudang tersebut disetting menjadi tempat paling berbahaya bagi siapapun yang memasuki, begitupun dengan pemilik tempat tersebut. Tiba-tiba, terdengar seekor kucing yang tak asing di telinganya. Lalu dengan cepat Broker berjalan ke arah suara kucing tersebut. Hey, Broker. Ya, ternyata rupanya gudang tersebut sudah dikepung oleh beberapa ekor anak buah si Bodin yang pernah dihajar di SPBU sebelumnya. Maka disinilah sejenak Broker mendapatkan wajangan yang tidak mengenjoykan. Tapi seperti yang kita ketahui dan kita kenal betul bahwa si uap Broker ini tak pernah ada sejarah kalah di setiap adegannya. Walaupun tanpa menggunakan kedua kokodnya sekalipun, dia sanggup menyapu bersih sampah masyarakat ini. Aduh, eta. Maka di dalam tempo yang sesingkat-singkat inilah kemudian Broker bergegas mengajak Maddie pergi keluar dari rumah itu mengantisipasi adanya penyerangan berikutnya. Rupanya tanpa ada kabar WA, SMS atau inbox sekalipun, Cyrus and the Gang ujug-ujug nongol begitu saja, membuat Bodin ngahulang dicampur keheh terhadap si Cheryl yang sudah mengundang para bajingan yang tidak punya etika dan rasa berterima kasih kepadanya. There's so many people here. It's a fucking party. Lalu dengan sikap merekadawang, Cyrus and the Gang mantog membawa Cheryl untuk dijadikan sebagai petunjuk arah. Selang beberapa kemudian, rupanya para bajingan itu dengan cepat memasuki pekarangan belakang rumah Broker yang langsung dihadang oleh si Boled yang sedang berada di istal, yang membuat satu bajingan itu modar di tangan si Boled. Kejadian ini sama sekali tidak diketahui Broker yang masih berada di dalam rumah, hingga si Boled yang tengah terluka pun memberikan kode lewat klakson mobilnya bahwa situasinya mulai paciwuh. Ya, secara tragis hal ini membuat si Boled tersungkur oleh sebuah tembakan yang membuat suara ledakan ini didengar langsung si Broker. Maka segera bergegas menyuruh si Maddie untuk mencari persembunyian dan menghubungi 911. Dad, what was that? Dial 911. Para bajingan yang berambisi memburu si Broker terus mengadakan penyerangan ke arah pintu depan tanpa memakai perhitungan apapun, sehingga saat mencoba menjebol pintu tersebut, tiba-tiba nah, itu maksudnya. Dan suara tembakan itu membuat Maddie rewas, maka terjadilah pengejaran yang dilakukan seorang bajingan lainnya memburu si Maddie dengan cepat. Hey! Tak ingin anak kesayangannya jadi korban atas kebrutalan mereka, maka dengan cepat Broker pun mengejar si bajingan itu, lalu melepaskan tembakannya ke arah babatok hulu orang yang bersiap menembak si Maddie. Di tengah ketegangan yang dirasakan Maddie, Broker berusaha meredam situasinya. Namun apa yang terjadi? Rupanya Cyrus yang masih belum modar tanpa diketahui melepaskan tembakan ke arah Broker, sehingga terjadilah baku hantam. Maddie, run! Run! Dalam situasi darurat ini, kemudian Maddie berlari meminta tolong yang langsung disambut baik si Cheryl yang masih berdiri di samping speedboat. Tapi apa yang terjadi saat Broker berhasil menaklukkan si Cyrus? Rupanya si Pecun itu membawanya si Maddie kabur. Di dalam situasi panik, kemudian datanglah beberapa mobil patroli yang dibarengi dengan munculnya si Boled dalam kondisi terluka parah. Tak selang beberapa lama kemudian, Maddie yang tengah dalam bahaya berusaha menghubungi Broker dan memberikan lokasi keberadaannya. Tanpa banyak cungur, Broker dengan cepat merebut mobil patroli dan menyusul keberadaan si Cheryl yang tengah membawa anaknya. Sisi lain, Bodin yang tengah ruwet atas kemunculan Cyrus and the Gang yang tengah merusak rencananya, kini dihadirkan kembali dengan kedatangan Cheryl memperkeruh suasana dengan menculik si Maddie. Maka seketika itu membuat pikirannya bertambah stres. Are you retarded?
Cheryl? Casey yang mendapatkan informasi tentang adanya kerusuhan dan penculikan anak di kampungnya segera mendatangi tempat kejadian untuk memastikan kebenarannya. Kemudian dengan bersikap tenang, Bodin beralibi berusaha menutupi agar kejadian ini tak diketahui adiknya. No shooting going on here. So, maybe y'all better go home. Tapi apa yang terjadi? Spontan Maddie berteriak meminta tolong hingga kebohongan si Bodin ini terpaksa harus terbongkar begitu saja. Lalu dengan cepat, Casey mendekati ke arah suara teriakan itu dan mencoba menyalakan penerangan. Tapi apa yang terjadi? Saat Casey menekan sebuah saklar listrik, spontan lampu-lampu di dalam gudang itu meledak. Hal ini membuat si Bodin kaget dan sadar bahwa tempat miliknya itu sudah dijadikan sebagai perangkap. Sejenak, Bodin tertegun ke arah kobaran api yang membakar seluruh aset terbesar yang selama ini dia bangun. Lebok syah. Peristiwa ini langsung amarah si Bodin bergejolak kemudian dengan kasar merebut Maddie dari tangan Casey yang tengah berusaha diselamatkan. Tapi tak semudah itu, Casey yang mempunyai watak keras berusaha mempertahankan keselamatan si Maddie. Maka terjadilah pertikaian antara Casey dan Bodin hingga insiden ini seketika memakan korban dengan sebuah peluru bersarang di perut si Casey. Di dalam kepanikan ini membuat akal sehat si Bodin mulai tidak normal karena efek samping dari narkoba yang dikenyot sebelumnya. Maka dengan cepat meninggalkan tempat tersebut dan menculik Maddie sebagai tawanan. Sementara broker yang melihat kejadian ini pun segera mengejar si Bodin. Namun apa yang terjadi? Rupanya mobil yang dikendarai broker tergelincir menabrak sebuah jembatan yang berada di depannya. Dalam keadaan kecepet, broker tak kuasa terus-menerus mendengar tangisan anak tersayangnya. Lalu dengan cepat merebut Castle itu dan menghajar si Bodin dengan teramat murka. Tanpa ada balas kasihan apapun, lalu dengan cepat mengarahkan Castle-nya ke bebatok hulu si Bodin. Tapi rupanya amarah ini harus tertahan oleh sikap belas kasihan Maddie lewat pancaran matanya seolah memohon agar ayahnya tidak melakukan hal itu terhadap orang yang sudah tak berdaya. Aduh, jadi berubah mellow begini ya teh. Ya sudahlah, segitu juga udah uyuhan ya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kekirangan. Gitu Roger ganti twewew gejelig permios.